Waalaikumsalam Pak Rizal. Memang ini banyak dilalui oleh teman-teman kita, saudara kita, ya saya juga merasakan ya kan. Berusaha sudah sekuat tenaga, sekuat daya upaya kita, tapi nggak membuahkan hasil. Bekerja sudah, usaha sudah, tapi rezeki juga nggak datang-datang ya kan. Pasti kita semua dilema, putus asa, bingung, ketakutan, apalagi stres, shock, ya pokoknya terpuruk lah. Tapi di sini yang harus kita pahami, ketika rezeki sedang disempitkan oleh Allah, kita jangan melihat masalahnya. Poinnya, masalahnya adalah rezeki lagi sempit. Itu bagi kita ya. Apa masalah kita sekarang? Rezeki saya bang, sempit bang rezeki. Tapi kita harus membaca hikmah. Di sebalik masalah ada hikmah. Kenapa Allah memberikan rezeki yang sempit? Baca hikmahnya. Tanya pada diri kita. Mungkin inilah saatnya Allah memperkenalkan Rahman dan Rahimnya, memperkenalkan Dia yang Maha Bisa, Maha Kuasa, memperkenalkan Allahu Akbar. Selama ini kita hanya mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah yang Maha Besar itu, keakbarannya itu yang mana? Gak kenal kita kan. Nah inilah momen-momen Allah sedang memperkenalkan. Jadi ketika rezeki lagi sempit, ya di situ kita diajarkan Allah untuk meminta. Diajarkan Allah untuk bergantung padanya. Diajarkan Allah untuk mengakui diri kita memang gak bisa apa-apa. Itu baca semua itu. Kita baca. Ya. Di situ harus ada keyakinan. Kalau minta sama Allah ya yakin, harus yakin Allah akan beri. Kalau sudah minta sama Allah harus yakin Allah akan tolong. Jadi bagaimana mungkin kita bisa paham Allah itu akbar, maha besar? Apanya yang maha besar? Kuasanya, kekayaannya, segalanya. Kalau kita belum dikasih masalah, nggak akan bisa kita baca. Bagaimana mungkin kita mengenal Allah itu maha menolong? Allah bilang sesungguhnya pertolonganku amat dekat. Dekat pertolonganku. Bisa nggak kita membaca dan menyadarinya? Kalau belum dikasih masalah ya nggak bisa baca. Contohnya saja, sangat jarang kita meminta dan berdoa kepada Allah. Kapan kita meminta? Tunggu nggak bisa apa-apa. Tunggu kepepet. Tunggu dikejar utang. Tunggu kita betul-betul terpuruk baru minta. Nangis kita, ngadu kita pada Allah, nangis. Ya Allah nggak tahu lagi jalan keluar ya Allah. Selama ini pernah nggak kita minta begitu? Minta yang sungguh-sungguh karena kita kepepet? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah minta? Karena kita merasa bisa, kita merasa mampu, kita merasa cukup, kita merasa nggak pernah kurang. Ngapain lagi minta? Aku udah cukup, nggak kurang. Tapi ketika kita kurang, di situ baru minta. Apakah itu bukan kebaikan? Kebaikan. Jadi orang yang sedang ditimpa masalah itu sebenarnya kebaikan. Banyak kebaikan, cuman kita nggak nampak. Yang kita bilang musibah, bencana, petaka, itu yang kita lihat. Tapi kita nggak bisa melihat. Dengan dikasih masalah itu kita rajin sholat. Dikasih masalah kita rajin minta. Dikasih masalah kita merengek pada Allah. Selama ini nggak pernah, nggak butuh aku Allah, aku bisa sendiri, ya kan? Tapi ini harus juga dipahami. Jangan sampai kita itu butuh Allah itu ketika susah saja, ketika senang lupa. Jadi kalau kita hanya ketika susah saja baru kita butuh Allah, ketika susah saja baru kita mendekat pada Allah, ketika susah saja baru merengek kepada Allah, ya
Wajar kalau hidup kita susah terus menerus. Kalau dikasih senang sedikit, lupa kau sama aku, kata Allah kan. Aku kasih susah aja lah kau terus, biar rajin kau minta, biar mendekat terus kau tiap siang malam. Akhirnya dikasih susah terus hidup kita. Karena apa? Ya salah kita sendiri. Mintanya hanya ketika butuh, mintanya hanya ketika nggak mampu, mintanya hanya ketika kepepet. Makanya kenapa beda ketika orang berdoa dia lagi nggak susah dengan berdoa dengan posisi susah. Beda doanya itu. Orang kalau lagi seneng nggak butuh apa-apa ya doanya ala kadarnya. Tapi kalau orang yang susah kepepet, woi doanya itu luar biasa kusuknya itu ya kan. Bisa sampai menangis, bisa sampai terisak, bisa sampai bergetar. Karena apa? Udah nggak tahu lagi mau kemana minta tolong. Engkaulah satu-satunya penolongku ya Allah, nggak ada yang lain ya Allah. Capek aku minta tolong makhluk, nggak ada satupun makhluk yang bisa bantu ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Sampai segitunya kita kan. Itu kalau kepepet tuh. Giliran udah nggak butuh lagi, nah sudah, nggak ada lagi doa itu. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah mulai dilapangkan rezekinya, dicukupkan kebutuhannya, ya kita harus waspada ya. Ketika susah minta, akhirnya apa? Allah kasih, diberi terus kita. Di situ semakin lama kita semakin besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi. Perasaan kita itu kan. Tiba-tiba nggak butuh lagi kita sama Allah, itu sakit nanti, pasti dibanting keras itu. Ternyata ku kasih terus kau lupa, kata Allah, dibanting kita. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi gimana bang biar kita nggak lupa bang? Baca. Pertama, aku nggak cukup ya Allah, kasih aku ya Allah biar cukup, dikasih kecukupan. Tiba-tiba Allah kasih tuh bukannya cukup aja, lebih dikasih, berlebih gitu. Aku minta hanya untuk diriku ya Allah, kecukupan untuk diriku, rupanya dikasih lebih, berarti baca lagi perintahnya. Kalau Allah kasih lebih pasti ada hak orang lain di rezeki kita. Kalau Allah kasih lebih berarti ada hak orang lain pada apa yang kita miliki, pada apa yang kita dapatkan. Baca. Ya Allah, Engkau kasih kok enak kali ya Allah. Mengalir tiap hari ini, kencang ini. Terbuka luas rezeki ini kan. Baca. Oh, pasti ada perintah ini, pasti ada amanah ini. Kemana aku harus menyalurkan ya Allah? Baca. Jadi aman kita, nggak ada rasa keakuan. Ketika kurang, minta untuk diri, Allah cukupkan. Rupanya bukan sebatas cukup, dikasih lebih. Ketika sudah lebih, baca, ya. Berarti di situ ada hak orang lain. Ya Allah, mudah Kau memberi pada aku ya Allah. Lebih-lebih aku ya Allah. Ini kemana nih aku salurkan ya Allah? Baca. Berarti di situ ada amanah, ada hak orang lain. Kita ini hanya sebagai penyalur saja, perantara Allah. Ya, baca, salurkan. Jangan pula kita ketika dikasih lebih melekat. Ini usahaku, ini karena kerja kerasku. Wah, itu bahaya itu kalau begitu. Nggak paham perintah berarti. Ya. Jadi segala sesuatu itu harus kita baca. Dikasih masalah berarti perintahnya apa? Meminta, minta pertolongan pada Allah. Ketika sudah diminta tolong, dikasih pertolongan, rupanya dikasih lebih. Perintahnya apa? Baca lagi. Berarti menyalurkan perintahnya. Jadi kita enak hidup ini. Nggak ada rasa memiliki, nggak ada rasa serakah. Ya. Jadi Allah, 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 Allah terus. Baca. Ya Allah, aku udah usaha ya Allah. Siang malam aku berdoa, siang malam aku berusaha. Kok segini-gini aja ya Allah? Kok kesannya Allah itu pelit.
Kok pelit engkau pada aku ya Allah? Yang lain enak engkau kasih, aku kok begini-gini aja. Baca maknanya apa? Kenapa Allah sempitkan rezeki kita? Baca hikmahnya. Jadi kita nggak suuzon sama Allah. Kita akan selalu prasangka baik sama Allah. Mungkin Allah senang dia kita minta, itu senang Allah. Aku senang hambaku tuh tiap hari minta. Karena kalau dia udah dikasih lebih, nggak pernah lagi minta. Makanya dengan susah inilah dia minta tiap hari. Nah kalau kita baca begitu, enak, nggak susah kita. Ya. Ketika nanti suatu saat Allah kasih kelebihan, ya baca lagi perintahnya apa. Oh berarti disuruh menyalurkan. Baca di sekitar kita, keluarga terdekat siapa. Jangan orang lain, keluarga terdekat dulu. Ya, siapa yang berhak kita tolong, kita bantu, baca dulu. Jadi nggak ada masalah hidup ini. Yang menjadi masalah apabila kita nggak bisa membaca hikmah. Tapi kalau kita udah bisa baca hikmah, ya nggak jadi masalah. Ya, mudah-mudahan sedikit ini manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.